Disamain Mas, disamain. Dalam hati ya Mas ya, wow, ini analoginya ternyata bisa mengarah ke negatif ketika seseorang itu pikirannya full sama negatif, kayak gitu ya Mas ya. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman, kita tidak akan pernah bisa memasuki sebuah era atau memasuki sebuah level baru kalau kita tidak tahu itu level ada. Kayak gitu Mas. Ketika saya mulai bekerja Mas, saya mulai tahu, oh ternyata ada orang yang penghasilannya jauh lebih luar biasa dan dia nggak bekerja sama sekali. Luar biasa. Dan ketika saya kenalan lagi sama mentor saya makin tahu, luar biasa. Tinggal ngasilin duit. Ada yang kayak gitu. Saya nggak tahu tuh Mas. Saya nggak aware. Saya nggak sadar dulu kayak gitu Mas. Kenapa ya aku ada di sini? Kenapa dia bisa ada di situ? Guys, kalau nggak sadar, kayak kata Mas Hendra, nggak akan bisa naik. Kita nggak tahu ada tangga itu gitu loh Mas. Kita ngeliatnya ke bawah terus. Sesekali lihat, gua ada di mana? Saya ada di mana nih? Ini ada tangga nggak menuju ke atas? Ini saya bisa naik lagi nggak? Apa yang harus saya lakukan? Kayak gitu loh Mas. Dan biasanya orang-orang yang sulit untuk berkembang kayak gini tuh karena fixed minded nggak sih Mas? Kayak kata Masnya di video yang sebelumnya. Itu hati-hati ya guys. Tolong, jangan analoginya. Mindset ya, aduh. Bener sih. Oke. Ya, Robi. Tapi penting ya kadang kita tuh dihadapkan dengan mentor-mentor yang lebih maju hidupnya daripada kita. Itu kan sangat mendorong banget gitu ya. Banget Mas. Nular banget gitu ya. Nular banget Mas. Bapak ibu kita dulu kan nggak pernah kan ngajak ngomong kita soal apa tuh namanya puluhan juta, ratusan juta, nggak pernah sama sekali ya. Aduh, betul lagi. Ini ada loh Mas di buku Rich Dad Poor Dad ala Robert T. Kiyosaki. Mas baca juga? Baca dong. Itu keren banget sih Mas. Keren banget. Kayak ayah kaya dan ayah miskin. Iya, kan itu mama angkat saya kan ini. Yang membesarkan saya itu kan orang kaya. Oh kayak dirimu. Iya. Iya lagi. Aduh gila, iya bener-bener. Saya baru apa saya. Progresif itu berarti orang-orang yang berkembang, yang mau maju ya, gitu Mas. Ya. Dan alhamdulillah sekarang memang saya udah seleksi Mas. Dari dulu memang saya seleksi. Di video yang kemarin juga saya udah sampaikan ke Mas Hendra bukan. Kalau saya itu memang sangat menyukai orang-orang yang ambisius. Orang-orang yang punya ambisi dalam hidupnya, punya cita-cita dalam hidupnya. Kayak seksi aja gitu loh Mas. Mau perempuan, mau laki-laki. Menurut saya, orang yang punya ambisi, mimpi, cita-cita adalah orang yang seksi. Oke. Kenapa bisa seksi? Pertama, omongannya nggak akan jorok, Mas. Serius. Kan saya perempuan ya, Mas. Iya. Laki-laki yang sukses rata-rata umurnya 35 ke atas semua. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya saya ketemu Mas Rozi, saya ketemu Mas Hendra, ketemu Habib, ketemu mentor saya, ketemu Pak Royke juga yang mentor saya dalam komunikasi kayak gitu. Itu omongannya nggak ada yang jorok, Mas. Tapi ketika saya compare lagi sama orang-orang yang merasa enough, merasa kayak enough-nya itu bukan enough yang baik untuk naik ke atas, bukan, tapi kayak ya udahlah mau gini aja mau gimana, kayak gitu ya Mas ya, nggak ada ambisi, nggak ada cita-cita, nggak ada tujuan, itu omongannya apa ya bilangnya ya, kayak verbal abuse, I don't know, karena mungkin beda gender kali ya Mas ya. Nah ini yang saya compare, makanya saya senang gitu, makanya saya selalu pengen ketemu Mas Hendra, Mas Roji untuk bisa ngobrol gitu. Karena teman perempuan yang bisa saya ajak ngobrol tentang ilmu kayak gini tuh bisa dihitung jari Mas. Kecuali sahabat saya yang itu emang dia masih bisa. Tapi selain dari dia, kalau misalnya dia udah kerja gimana? Kayak gitu. Dan seberapa cepat efeknya terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Wah, ini pakai istilah ya Mas ya? Pakai istilah. Alhamdulillah untung saya pintar. Jadi saya paham gitu ya Mas ya. Kayak gini, jadi ada yang namanya repetisi pikiran positif. Jadi saya terjemahin dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Ketika teman-teman ingin melakukan repetisi itu bagus. Repetisi yang harus dilakukan adalah afirmasi. Pikiran-pikiran positif ini diulang-ulang ketika kamu mau tidur. Itu wajib, itu harus. Kenapa? Ketika kita mau tidur, alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita itu terbuka lebar untuk ditulis ulang. Oke? Untuk ditulis ulang, dia akan memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa menulis kembali apa sih sebenarnya yang kita inginkan, kita pikirkan, kita impikan atau apapun. Tentang who are you, what do you believe, tentang siapa kamu, what do you believe, apa yang kamu percayai, dan what do you think, apa yang ada dalam pikiran kamu. Ini diulang-ulang supaya bisa tercatat di pikiran bawah sadar. Dan ketika kita tidur,
pikiran kita ini akan bekerja, akan aktif. Nah, sekarang kita lihat, apa yang kamu repetisi di dalam hidup kamu? Apakah pikiran negatif? Kalau itu pikiran negatif, fokus pada masalah, maka otak kamu akan bekerja mencari masalah lain untuk masuk ke dalam hidup kamu. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu repetisinya tentang pikiran positif, afirmasi positif, perkataan positif, udah tahu ya, pikiran kita akan bekerja mencari peluang ketika kita tidur. Sekeren itu loh Mas, ternyata Allah itu maha baik, subhanallah. Ingat, waktu sunyi itu terbagi atas beberapa bagian. Pertama, kemarin ada yang bingung Mas, waktu mau bangun katanya. Gimana sih kata mau bangun? Iya, kalau kita mau bangun kan kita mulai sedikit sadar Mas. Nah, di saat itu tuh, kita melakukan repetisi juga bisa. Dan ketika kita mau tidur kan sedikit ngantuk dan sedikit sadar gitu loh Mas. Nah, di saat itu terbuka gitu loh Mas. Itulah kenapa kalau mau tahajud, kita harus tidur dulu teman-teman. Ya, di situ. Itulah kenapa luar biasa. Itu nyambung semua Mas ternyata Mas. Jadi jangan bilangnya kalau ini tidak sesuai dengan agama. Tapi kan kebanyakan di antara kita kan pada saat disuruh mengulang-ulang diksi atau kalimat yang negatif, itu kan juga nggak berani. Contoh, coba sebelum tidur kamu baca kayak gini, aku pengen mati ditabrak mobil, gitu. Nggak ada yang berani loh. Alasannya apa? Takut kejadian gitu. Pertanyaannya, kenapa kalau yang positif kamu nggak takut kejadian? Aduh, betul lagi. Dibalik aja. Betul lagi Mas Hendra. Ya Allah ya Rabbi. Nah tuh guys, itu betul loh pertanyaannya. Ini analoginya bagus banget loh Mas. Iya. Wow. Sehingga ya saya sepakat dengan yang disampaikan Bosman tadi ya, bahwa orang yang cerdas dia hanya berkata, bercanda sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya gitu. Aku dulu waktu kuliah, waktu bercanda sama teman-teman dekatku, inget ya, 5 tahun yang akan datang, nanti banyak orang akan kenal aku. Banyak orang akan lihat aku, kenal aku. Tak pikir aku bakal jadi politisi, diwawancara di televisi gitu. Tapi kan. cocok sih Mas. Oh ternyata enggak. Tapi aku selalu bilangnya begitu Kak Roma. Iya, jadi teman-temanku, iya ya, kok bisa ya omonganmu dulu kok sekarang jadi kenyataan gitu ya katanya gitu. Ini bercanda yang positif-positif gitu, nggak boleh ngeluh, ya kan? Dirimu kan udah nggak pernah ngeluh kan ya? Alhamdulillah nggak Mas. Enggak ya? Alhamdulillah. Cuman memang terkadang yang namanya manusia ya Mas ya. Bukan ngeluh sih Mas, jatuhnya kayak ada emosi yang tidak tersampaikan, paling kayak gitu. Dan kalau misalnya ada emosi yang tidak tersampaikan, itu bisa kita lakukan dengan memakan makanan yang kita sukai, olahraga, kayak gitu, fasting, Ya. maksudnya puasa kayak gitu, dan bermain dengan teman sih Mas, luangin waktu untuk sendiri, dan joget-joget, bukan clubbing ya, bukan. Pokoknya sesuai dengan tingkat kenyamanannya masing-masing lah ya. Yes, betul Mas. Ya, sebelum Mas Roji gitu. Penting nggak sih kita tuh bikin pertanyaan yang basisnya itu pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh pikiran bawah sadar kita gitu. Misalnya pada saat kita lagi santai, saat relax gitu, apa ya yang menghalangi aku nggak bisa take off secara kemakmuran? Apa yang menghalangi aku nggak bisa naik level gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh cukup menggugah dan membantu seseorang untuk menemukan, ada yang nggak beres di dalam hidupku gitu. Itu tuh gimana Kak Roma? Itu ilmu sadar Mas. Termasuk dalam kategori ilmu sadar. Ya kan karena seseorang nggak akan berubah tanpa Dia sadar. awareness before change kan, iya kan? Ya, betul. Jadi kesadaran dulu, baru kemudian akan terjadi perubahan. Kayak kemarin Mas, ada yang ngolok-ngolok di komen, dia bilang gini, kan saya sampein ya Mas, gimana kita tahu kain sutra? Kalau kita tidak tahu atau tidak menyentuhnya, gimana kita bisa tahu? Terus dia bilang gini, gimana kita bisa tahu itu tai kalau kita tidak menyentuh tainya? Disamain Mas, disamain. Dalam hati ya Mas ya, wow, ini analoginya ternyata bisa mengarah ke negatif ketika seseorang itu pikirannya full sama negatif, kayak gitu ya Mas ya. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman, kita tidak akan pernah bisa memasuki sebuah era atau memasuki sebuah level baru kalau kita tidak tahu itu level ada. Kayak gitu Mas. Ketika saya mulai bekerja Mas, saya mulai tahu, oh ternyata ada orang yang penghasilannya jauh lebih luar biasa dan dia nggak bekerja sama sekali. Luar biasa. Dan ketika saya kenalan lagi sama mentor saya makin tahu, luar biasa. Tinggal ngasilin duit. Ada yang kayak gitu. Saya nggak tahu tuh Mas, saya nggak aware.
Saya nggak sadar dulu kayak gitu Mas. Kenapa ya aku ada di sini? Kenapa dia bisa ada di situ? Guys, kalau nggak sadar kayak kata Mas Hendra, nggak akan bisa naik. Kita nggak tahu ada tangga itu gitu loh Mas. Kita ngeliatnya ke bawah terus. Sesekali lihat, wah ada di mana? Saya ada di mana nih? Ini ada tangga nggak menuju ke atas? Ini saya bisa naik lagi nggak? Apa yang harus saya lakukan? Kayak gitu loh Mas. Dan biasanya orang-orang yang sulit untuk berkembang kayak gini tuh karena fixed minded nggak sih Mas? Kayak kata Mas ya di video yang sebelumnya. Itu hati-hati ya guys. Tolong, jangan Fixed analoginya. mindset ya, aduh. Bener sih. Oke. Ya, Robi. Tapi penting ya kadang kita tuh dihadapkan dengan mentor-mentor yang lebih maju hidupnya daripada kita. Itu kan sangat mendorong banget gitu ya. Banget, Mas. Nular banget gitu ya. Nular banget Mas. Bapak ibu kita dulu kan nggak pernah kan ngajak ngomong kita soal apa tuh namanya puluhan juta, ratusan juta, nggak pernah sama sekali ya. Nggak pernah. Aduh, betul lagi. Ini ada loh Mas di buku Rich Dad Poor Dad ala Robert T. Kiyosaki. Mas baca juga? Baca dong. Itu keren banget sih Mas. Keren banget. Kayak Ayah kaya dan ayah miskin kan. iya, kan itu mama angkat saya kan ini. Yang membesarkan saya itu kan orang kaya. Oh kayak dirimu. Iya lagi. Aduh gila ya bener-bener. Saya baru nggak pas saya lihat lagi videonya Masnya ya. Iya, Waktu dia iya. itu kok mirip ya sama Rich Dad Poor Dad? Iya makanya aku jadi teringat kisah hidupmu waktu itu baca itu. Aduh ya, jadi ini lagi ya, bilang lagi. Oke, aku sekarang ingin mengkomparasikan antara kekuatan afirmasi dengan kekuatan pengaruh figur otoritas untuk kemudian menginstal software-software yang kita inginkan terjadi di dalam diri kita gitu. Kita tahu waktu John F. Kennedy sebelum jadi Presiden Amerika Serikat, beliau punya kebiasaan untuk foto tuh gedung putih itu White House difoto, tempelkan di dindingnya. Aku nanti akan duduk di sini sehingga waktu dia mau tidur, jangan belajar dulu, aku nanti bakal duduk di sini. Mau malas-malesan, jangan, aku nanti harus cari relasi yang banyak, networking yang luas gitu kan. Dan itu berpengaruh dalam hidupnya dan itu kejadian. Bosman sebelum kuliah di Amerika juga sama. Waktu dia main kelereng ya, terus kemudian di sakunya itu jatuh tuh gambar White House gitu. Ini apa nih? Amerika, aku ndak kuliah di sana nanti. Kamu wong dusun masa mungkin kuliah? Ndak, aku pokoknya percaya utuh. Aku nanti bakal kuliah di sana. Dan dia kejadian kuliah di sana gitu. Dan itu banyak terjadi hal-hal kayak gitu. Nah, tapi kalau kemudian dibandingkan dengan kekuatan figur otoritas, itu tuh bagaimana, Kak Roma melihatnya? Oh ya Allah ya Rabbiku. Ini sebenarnya luar biasa dan itu terjadi dalam hidup aku juga sih Mas. Ibaratnya yang kayak sebelum saya ke Jakarta itu saya selalu nonton film, nonton acara variety show. Dan saya senang sekali acara variety show itu. Dan saya selalu bilang, ya Allah, enak kali duduk di situ secara langsung melihat bagaimana artisnya bertepuk tangan di sana. Kayak gitu loh Mas. Dan setiap hari yang saya pikirkan kayak gitu Mas. Diulang-ulang kayak gitu. Dan saya masih tetap melakukan kegiatan saya, itu satu ya Mas ya. Dan yang paling mendekati seperti apa yang Mas bilang itu adalah di titik ini, yang sekarang. Setiap saya berleha-leha, setiap saya merasa malas, yang saya ingat apa Mas? Wah, nanti aku nggak bisa makan lagi nih 3 kali sehari. Nah, agak kebalik gitu ya Mas ya. Sekarang tuh permasalahan saya ada di situ Mas. Jadi terlalu rajin. Kayak gitu. Jadi ketakutan yang saya rasakan, saya tidak bisa lagi makan 3 kali sehari kalau saya jadi orang yang pemalas. Itu kalau dikomparasi sama yang John F. Kennedy, kira-kira gimana nih menurut Mas Hendra? Saya juga agak sedikit bingung nih. Karena yang terjadi itu sama si John F. Kennedy itu cuma pikiran kalau saya. Tapi John F. Kennedy kan sampai pegang visualisasinya gitu ya Mas ya. Kayak gitu. Nah sedangkan waktu saya bayangin Jakarta gitu loh Mas. Itu kan cuma pikiran saya setiap hari saya ulang-ulang kayak gitu. Dan sekarang komparasinya berubah lagi Mas. Saya kalau misalnya ketakutan malah jadi motivasi. Oke. Ketakutan malah jadi visualisasi. Kayak gitu loh Mas. Visualisasi kalau misalnya saya berhenti sekarang, saya akan balik lagi ke awal. Kalau saya berhenti sekarang, saya akan balik lagi ke awal. Itu selalu saya ungkapin ketika saya emang lagi malas lagi. Ini namanya manusia ya Mas ya. Jadi Tapi terserah ya, mau teman-teman percaya apa enggak ya bahwa kekuatan afirmasi, kekuatan sugesti itu tuh sisi positifnya adalah kita nggak gampang kehilangan harapan gitu.
kita nggak gampang putus asa jadi orang gitu. Really? Karena kita udah tahu goals yang kita inginkan tuh nanti aku bakal ke sana gitu. Sehingga itu akan mempengaruhi dengan adanya impian yang besar, dia akan memproduksi tindakan-tindakan yang besar pula gitu. Makanya hal-hal yang sekiranya nggak penting, yang nggak berkontribusi terhadap jalan hidup kita, itu nggak akan kita lakukan. Narkoba lah, kemudian seks bebas lah, gaya hidup yang hedonis lah. Justru kita melakukan investasi-investasi yang bobot nilainya itu 8, 9 atau mendekati angka sempurna gitu kan kira-kira ya. Iya sih Mas, itu mana iya lagi Mas, yang jual rokok kan nggak ngerokok Mas. Jangan rokok dong. Ya udah jangan rokok. Misalnya yang jual narkoba kan dia nggak pakai narkoba Mas. Ambisinya pengen jadi kaya kan Mas ya. Ingat teman-teman, frekuensi tidak ngomongin tentang moral. Jadi, iya, betul. misalnya yang penjual miras gitu ya Mas ya, nggak tiap hari kan dia konsumsi miras, nggak dikonsumsi malah, karena dia merasa itu termasuk dalam bagian ambisinya kayak gitu Mas. Itu betul sih Mas, aku setuju banget. Terus menurut Masnya nih, kalau ada orang yang nggak ambisius, terus bilang kita terlalu ambisius, terlalu duniawi, Mas Hendra setuju nggak? Aku termasuk orang yang percaya bahwa ambisi itu adalah turunan dari cita-cita sih. Jadi menurutku ambisi itu sangat urgent sekali, tetapi ada fase di mana kita harus mulai untuk kemudian ngerem gitu. Karena terlalu ambisi itu jatuhnya banyak orang jatuh. Ada satu titik di mana kemudian kita harus berhenti, kapan kita harus mukul, kapan kita harus bertahan, kapan kita harus rileks. Itu pola itu harus kita ketahui gitu. Karena aku melihat banyak sekali kejadian, orang kalau ambisi terus, udahlah jatuh, aku berani garansi itu. Di mana-mana aku melihat kejadian kayak gitu. Teman-temanku yang sudah naik level gitu ya, yang dia nggak ada kata enough gitu ya. Jadi di satu momen kita harus ada kata enough. Kita harus ambisi lagi. Enough lagi gitu. Bayangkan orang kalau nggak punya ambisi, udahlah punyanya motor gitu. Ya udah, stuck di situ itu aja dinikmatin motor, nggak naik level Kak. Iya sih. Kalau aku gitu sih. Tapi gawat juga kalau hidup tuh ngejar terus itu. Jadi aku sampai di titik ini sih, itu bahaya juga sih. Berarti kan intinya kita harus punya teori kan, nggak asal gitu kan ya. Jadi setiap orang mungkin punya pola sendiri-sendiri gitu ya. Tapi aku mengamati banyak pola kejadian teman-teman tuh yang jatuh gara-gara kebablas, terlalu ambisius. Kebablas. Berarti harus seimbang Mas. Menurutku sih gitu. Menurutku gitu. Aku banyak ngobrol sama orang, udahlah kamu udah ngejar aja terus. Jatuh. Bener. Jadi harus ada titik enough, harus berhenti dulu, jeda dulu bahasa yang tepatnya ya. Jeda dulu, sudah bener-bener aku udah nggak kurangan apa-apa kok. Dan hidup yang paling enak itu kan pada saat kemudian kita sudah nggak merasa butuh apa-apa kan. Cuman itu nggak semua orang bisa mencapai titik situ kali ya. Prosesnya pertama tetap kita harus ambisi dulu lah, ngejar cita-cita. Masih muda harus gitulah. Ya ibarat orang boxing kan, UFC kita lihat. Kalau kita mukul terus kan pasti lawannya kan tahu kan celahnya. Kalau dia sini sikat dari samping. Oh benar juga. Tapi kamu tanya dong sama Kak Roma, jangan aku terus yang tanya gitu. Coba apa gitu. Tapi enak Mas Hendra gitu. Ngobrol. Bentar Mas. Gimana? Cece udah dulu ya. Udah jangan difoto lagi. Oke. Iya. Kan Oke. Bagaimana indikasi dengan kelompok yang progresif dapat mempengaruhi cara kita memandang peluang dan batasan diri kita sendiri gitu? Mohon maaf Mas, sekali lagi. Ya, enak Mas Hendra kan? Nggak apa-apa, Masnya tanya lagi. Soalnya tadi saya pecah fokus. Prinsipnya pokoknya identifikasi, maksudnya kita itu kalau berada pada circle yang maju-maju itu seberapa besar gitu pengaruhnya gitu kan. Iya. Gitu untuk diri kita gitu. Oke. Progresif itu berarti orang-orang yang berkembang, yang mau maju gitu Mas. Iya. Dan alhamdulillah sekarang memang saya udah seleksi Mas. Dari dulu memang saya seleksi. Di video yang kemarin juga saya udah sampaikan ke Mas Hendra bukan. Kalau saya itu memang sangat menyukai orang-orang yang ambisius. Orang-orang yang punya ambisi dalam hidupnya, punya cita-cita dalam hidupnya, kayak seksi aja gitu loh Mas. Mau perempuan, mau laki-laki. Menurut saya, orang yang punya ambisi, mimpi, cita-cita adalah orang yang seksi. Oke. Kenapa bisa seksi? Pertama, omongannya nggak akan jorok Mas. Serius. Kan saya perempuan ya Mas ya. Laki-laki yang sukses rata-rata umurnya 35 ke atas semua. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya saya ketemu Mas Roji, saya ketemu Mas Hendra, ketemu Habib, ketemu mentor saya, ketemu Pak Royke juga yang mentor saya dalam komunikasi kayak gitu. Itu omongannya nggak ada yang jorok Mas.
Tapi ketika saya compare lagi sama orang-orang yang merasa enough, merasa kayak enough-nya itu bukan enough yang baik untuk naik ke atas, bukan, tapi kayak ya udahlah mau gini aja mau gimana. Kayak gitu ya Mas ya, nggak ada ambisi, nggak ada cita-cita, nggak ada tujuan. Itu omongannya, apa ya bilangnya ya? Kayak verbal abuse, I don't know. Ya, Karena ya, mungkin ya. beda gender kali ya Mas ya. Nah ini yang saya compare, makanya saya senang gitu, makanya saya selalu pengen ketemu Mas Hendra, Mas Roji untuk bisa ngobrol gitu. Karena teman perempuan yang bisa saya ajak ngobrol tentang ilmu kayak gini tuh bisa dihitung jari Mas. Kecuali sahabat saya yang itu emang dia masih bisa. Tapi selain dari dia, kalau misalnya dia udah kerja gimana? Kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau misalnya mempengaruhi perkembangan, iya sih Mas. Hati-hati dalam berteman. Mungkin banyak nih teman-teman yang bilang kayak, wah, teman-teman itu kan nggak boleh dipilih-pilih Kak Roma. Ya harus. Karena energi itu menular Mas. Energi itu menular. Kita ngomongin bisnis dikirain flexing. Kita ngomongin pencapaian dikirain flexing. Ya, Ketika kita mau ngomongin tujuan hidup dikirain flexing. Semuanya jadi serba salah. bener. Komunikasi jadi nggak ada. Kita jadi nggak nyaman, otak kita jadi suntuk. Bener banget. Fungsinya berteman apa? Tapi kalau misalnya saya ngomong, Mas Hendra tahu nggak sih buku saya bisa loh sampai ke Belanda? Ah masa? Ah, responnya beda Mas. Iya. Kayak gitu. Beneran loh Mas, buku saya udah nyampe Belanda Iya loh. dong, percaya dong. Masya Allah, itu kan. Iya, percaya dong. Kalau udah ngomong soal media sosial itu ya di mana-mana, nggak hanya di Belanda, di Iya, Amerika, Masya di Allah, mana-mana. tabarakallah. Kayaknya itu penonton ngaji Roso deh Mas. Dan Kak Roma pada saat acara-acara reuninya Ngaji Roso itu di Bandan Revolution itu mereka datang dari jauh-jauh tuh dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, dari Singapura, dari mana ya gitu memang. Oke, tapi aku tertarik ya soal yang disampaikan Kak Roma tadi. Itu artinya bahwa Kak Roma tuh oke lah ya berteman dengan siapa aja oke, tapi untuk yang teman nongkrong pilih-pilih ya. Banget Mas. Pilih-pilih ya. Banget. Oke, karena itu kaitannya sama vibrasi dan lain Betul. sebagainya gitu ya. Dan ada ungkapan pikiran tinggi itu berbicara tentang ide, pikiran sedang itu berbicara tentang kejadian, pikiran rendah itu membicarakan orang lain. Itu mungkin yang salah satu Iya. Betul yang lagi. menyebabkan ya. Iya Mas. Apalagi kalau misalnya nih Mas, temen saya ini cerita tentang keburukan orang lain, itu saya langsung stres Mas. Saya langsung stres, kenapa? Karena saya Betul. tahu yang namanya perpindahan energi Mas. Ketika kita ngomongin seseorang, kita akan ngalamin hal yang sama. Itu yang saya takutkan. Nah ketika dia udah mulai ngomong kayak gitu, mending saya traktir dia makan deh. Kita pergi kemana kayak Iya gitu. sih, betul. Jangan ngomongin itu lagi kayak gitu. Lebih baik kayak gitu sih Mas, kalau menurut saya. Itulah kenapa saya milih-milih teman. Nanti kalau saya omongin dikirain saya sok suci gitu loh Mas. Iya. Mas Arif juga sering ngasih pesan ya. Kopi data kesuksesan yang paling cepat itu adalah ketika kita ketemu langsung. Wah, gitu katanya. Masya Bener Allah. loh itu. Tangan bener loh. Bahkan kopi data jarak jauh aja kita bisa kok. Bener. Lewat apa tuh namanya? Itu serius, atensi, Mas. koneksi, intensi gitu ya. Itu kan, itu tuh rumusnya Mas Arif tuh kayak gitu. Kopi data kesuksesan jarak jauh gitu. Saat Oke. kemudian kita memberikan atensi kepada orang, kita terkoneksi, intensi gitu. Dan aku ngalamin sendiri. Ya, kalau mau cepat, lebih cepat ya ketemu langsung ya. dong. Offline Ketemu ya, Mas, ya? langsung. Iya. Offline. Oke. Jadi itu sangat ngefek, makanya butuh mentoring tadi kan, butuh Itu mentor, butuh, Mas. ya kan. Butuh. Aku juga sama kok, pas lagi gitu, ngecasnya ya langsung WhatsApp salah satu orang yang aku kagumi gitu. Mau ketemu gitu ya kan. Itu penting ya. Iya. Kapan tadi kita sempet ya ngecas di mana? Mojokerto ya? Mojokerto. Itu orang keren banget tuh. Wah, keren. Dia nggak mau in-frame kamera. Oh, jangan dibahas itu. Oh gitu. Itu tuh Masya keren Allah. kita Keren dikasih banget ya Mas ya. aduh pokoknya Luar biasa Luar ya, Mas biasa ya. dia Itu pengalamannya nanti- juga. Nanti di balik kamera kayak bisa cerita ya Mas ya. Iya, bisa. itu bakal seru Ngaji Roso kalau pikiran-pikiran beliau kita tuangkan nanti ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita ada kesanggupan ya. Mudah-mudahan. Ada kesanggupan untuk menerima challenge beliau. Saya gitu tuh ya. mau keluar dari rumahnya masih berat banget. Iya, aduh. Pengen duduk aja di sana. Aduh, keren sih itu orang Pengen cerita keren terus, sih. Mas. Ya, kita yang pengen duduk di sana gitu loh. Padahal waktu itu sudah berjalan sampai hampir malam kan masih kita di sana. Wow, pasti seenak apa itu ngobrolannya. Udah bisa ketebak sih itu Mas. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya. Amin, Allahumma amin. Jadi Semoga dimudahkan. prinsipnya gini ya Kak Roma ya. Kalau Iya. misalnya dalam konsep untuk kemudian menanamkan apa tuh program-program yang baru di pikiran bawah sadar itu kan metodenya kan banyak.
Iya. Jadi semakin banyak metode yang kita gunakan dan kita relate, kita nyaman, semakin cepat gitu kah? Atau gimana? Atau udahlah telateni satu metode aja gitu? Atau seperti apa? Kemarin saya ngelihat kelasnya Teh Febi. Ada brosurnya. Yes. Ada satu perkataan yang sangat mengganggu mata saya gitu loh, Mas. Quantum leap. Ya. Quantum leap. Ya, saya searching tuh, Mas. Apa sih quantum leap ini? Apa? Kayak gitu. Saya searching, ternyata itu hampir selaras dengan ilmu jiji tadi, Mas. Oke. Ada di mana di saat dia merasa, udah, gue harus pindah ke realita yang sebenarnya di 4D itu ada. Dipindahin ke 4D. Dari yang 5D ke 4D. Segala sesuatu realita yang belum terjadi di dalam hidup kita, ditarik sebegitunya biar masuk ke dalam hidup realita kita. Teman-teman, itu bagus banget quantum leaps. Kalau misalnya TVB maju lagi tentang quantum leaps, kayaknya saya mau hadir deh. Kapan-kapan ketemu sama TVB ya? Iya, yang bahas tentang quantum leap itu saya penasaran banget tuh, Mas. Iya. Padahal baru sekilas loh, Mas. Kan saya buka Instagram gitu ya, Mas ya. Terus langsung quantum leaps. Apa ini? Ternyata saya ngalamin, Mas. Iya. Ini kayak ilmu jiji yang luar biasa itu loh, Mas. Ini kok bisa saya nggak punya kayak gitu loh, Mas. Apa yang kurang dari saya? Coba kalau saya bayangin saya punya itu, saya nikmatin, saya syukurin, saya ikhlasin, mungkin kayaknya lebih keren penjelasannya TVB kali ya, Mas ya. Jadi prinsipnya teman-teman, selama 24 jam, selama 1 hari 1 malam, luangkan waktu 5 menit atau berapa untuk dalam kondisi yang sangat rileks, di alpha state mungkin ya. Terus kemudian bikin panggung imajinasi gitu. Ketika teman-teman meng-create panggung imajinasi, bayangkan di tempat yang sangat rileks, damai gitu ya, dan pokoknya peaceful lah ya. Terus kemudian hadirkan rasa syukurnya, rasa bahagianya, emosinya dihadirkan sekarang gitu, bahwa itu udah kejadian gitu, dan bahagia banget. Itu quantum leap ya teman-teman ya. Dan itu sangat membantu sih, sangat membantu. Bahwa sadar kita menginginkan apa, kita kayak dibaca semesta itu bisa jadi merespon gitu, oh ini orang ini pengen kejadian kayak gini gitu ya. Dan itu ilmu yang kalau bahasa Karoma itu usaha intuisi. Nah, itu ya. Betul lagi. Iya nggak sih? Iya, menciptakan panggung imajinasi untuk mengubah jalur takdir kita. Kamu pernah nggak sih? Pernah dong. Saya kan, teman-teman saya kan pas waktu di Bali kan banyak saya belajar dari teman-teman Eropa. Mereka itu suka cari tempat yang rileks, pergi ke hutan. Saya pertama, ngapain orang ini pergi jauh-jauh dari kota terus menyendiri di tengah-tengah hutan sambil duduk, sambil apapun dah. Yang penting mereka rileks. Itu sudah dilakukan banyak orang. Yang Rozi pelajari, habit mereka tuh orang-orang bule pada saat liburan tuh yang perlu kita contoh tuh apa? Misalnya pas dia lagi berada di pinggir kolam gitu kan, apa? Yang perlu kita contoh ya mereka bisa melepaskan gitu loh. Sadar ini apa namanya kebutuhan saya untuk afternya gitu. Jadi mereka itu rileks, melepaskan penat mungkin ya, mencari imajinasi dan mereka lihat sendiri kan, bule-bule hidupnya kan. Mereka kan tahu kan kapan kemudian waktunya bekerja dan kapan waktunya istirahat, relaksasi diri ya, benar banget. Dan pada saat di pinggir kolam rata-rata ya 90% bule itu baca buku loh. Baca buku. Saya senang banget baca buku, Mas. Kalau ngeliat laki-laki baca buku, Mas. Jangankan di pinggir kolam loh, Mas. Saya. Mereka di pinggir pantai pun pasti bawa buku gitu loh. Iya, Mas, betul. Nggak pernah lepas dari buku. Bahkan ngapain aja di tengah hutan dimanapun saya lihat. Saya kan dulu sempat jadi guide kan. Nganter mereka itu setiap hari bawa buku. Dan ada beberapa buku yang saya simpan di rumah gitu loh. Masya Allah. Yang dikasih ke saya. Nah, mereka tahu itu. Kalau kesadaran kita seperti mereka kan ya, mungkin kehidupan kita bisa berubah gitu loh. Aku pengen menggali tadi yang Karoma, yang soal apa tuh namanya, penyerahan diri tadi loh, mengakui kekurangan kita gitu loh. Itu tuh untuk membedakan bahwa kita tuh memang benar-benar itu bukan sebuah penyerahan diri, tapi itu adalah ya memang kamu lemah aja jadi orang gitu. Itu membedakannya gimana kira-kira gitu? Kita kan tidak mengumbar, Mas. Kita kan ngakunya ke Allah. Allah kan maha segala-galanya. Iya. Kita mengakui kelemahan kita. Ibaratnya kita mengakui, kita bersedih hati, tapi kita masih meminta. Ya Allah, aku merasa aku tidak kuat lagi, aku tidak sanggup lagi. Mohon pertolonganmu. Itu kan kita mengakui kita butuh, sangat-sangat butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu loh, Mas Hendra. Itu bukan sebuah kelemahan kalau menurut saya. Justru kayak sebuah pengakuan bahwa kita itu manusia.
yang memang tidak sempurna dan masih ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak mengakui sebagai hamba nggak sih, Mas? Kalau menurut saya, Mas ya. Iya. Oke deh, menarik itu ya. Aku kok kayak dejavu Mas, sudah pernah ngedengerin Kak Roma ngomong kayak gini ya? Oh, kita jeda, Mas. Serius. Tak inget kapan ya aku dengerin dia. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Sekarang aku masuk ke ini Mas Rozi. Kita coba memberikan beberapa potret kehidupan yang nyata, yang real gitu ya. Terus kemudian solusinya, karena kalau ngobrol sama Kak Roma itu kan beliau tuh konsultan yang hebat deh. Aku Amin. melihat potensi Sepakat. luar biasa Sepakat. itu ya. Amin. Nah, Amin. misalnya ada kejadian kayak gini nih. Ada seorang wirausahawan. Nah, Oke. misalnya Mas Rozi nih, wirausahawan, dia kan jualan beras banyak nih. Oke. Handle banyak jualan beras di Jawa Timur gitu. Jadi teman-teman yang butuh beras nanti silakan hubungi Mas Rozi ya. Misalnya dia gagal 2 kali nih dalam usahanya lah, entah apapun itu. Bagaimana dia itu bisa menggunakan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, paradoks negatif tadi gitu. Menggunakan teknik yang negatif thinking tadi, atau kemudian penyerahan diri total tadi. Contohnya bagaimana Kak Roma supaya kemudian dia tidak mengalami kegagalan yang ketiga, keempat dan seterusnya tadi gitu. Gimana Baik. tuh tekniknya? Baik. Kalau menurut saya ya Mas ya, ini bedahnya banyak ya Mas ya. Pertama kalau misalnya paradok tentang ilmu false, yang ya tentang pikiran negatif kayak gitu, itu kayaknya opsinya dipakai untuk ke terakhir deh Mas. Oke, sip, setuju. Itu terakhir dulu. Opsi yang kedua adalah penyerahan diri. Kalau misalnya kita tidak berbakat di jualan beras, ganti. Nggak ada salahnya Mas. Oke. Kemarin, saya juga suka banget berbisnis Mas. Suka banget berbisnis, tapi selalu gagal. Selalu hujan. Saya kan bisnis minuman ya Mas ya. Selalu hujan. Demi Allah Mas, saya nggak bohong. Selalu hujan Mas. Saya bingung. Kenapa saya jualan es selalu hujan? Seolah-olah itu waktunya hujan gitu loh Mas. Tapi waktu saya nggak jualan es, Nggak hujan. saya jualan lain, nggak hujan. Terus saya mikir lagi, ini kenapa ya? Akhirnya saya baca garis tangan ya Mas ya. Setelah saya menemukan jati diri saya gitu loh Mas. Ternyata saya berhubung dengan sosial. Oh iya. Saya sangat berbakat di bagian konsultan, baca pola, sosialisasi, dan tentang kemanusiaan. Kayak gitu loh Mas. Saya akan naik tajam di situ. Terus saya berpikir, kalau saya suka bisnis, berarti saya harus lepas dulu nih bisnis yang lain. Berarti kasih ke orang lain bisnis yang saya sukain, bisnis yang saya berbakat di situ, itu yang saya kelola. Itu poin yang kedua ya Mas ya, penyerahan diri. Kayak kalau nggak berhasil berarti aku bakatnya di tempat yang lain. Berarti bakat dulu ya? Gini loh Mas, kalau misalnya kita udah nyoba berkali-kali gagal dan kita berpikir kayak ini salahnya di mana ya, artinya kita harus buang ego kita dulu. Kita harus singkirin dulu egonya, dipindahin dulu. Ini di mana salahnya? Kita buka dulu, kita bedah dulu. Penyerahan diri dulu, ya Allah, aku sedikit bodoh bisnis di sini, gagal terus ya Allah. Tolong beri aku petunjuk. Salahnya di mana? Apakah di bagian sistem manajerial bisnisku? Apakah sistem keuangan bisnisku? Ataukah memang aku yang tidak cocok untuk bisnis di bagian ini? Kayak gitu loh Mas. Karena saya melakukan itu Mas, apa yang cocok untuk aku? Tolong beri petunjuk ya Allah ya Rabbi. Itu kan penyerahan diri ya Mas. Iya. Dan opsi yang paling pertama adalah ikhlaskan. Oke. Kalau misalnya mau tetap ada di situ, ya udah ikhlas aja. Apapun yang terjadi,